Selamat datang di Media Didik. Video ini merupakan penjelasan tentang apa saja yang perlu dilakukan setelah mendaftar di mediadidik.com. Nah, pada sebelumnya, ketika mendaftaran itu memasukkan URL media didiknya, kemudian akun administratornya, username sama passwordnya, email sama passwordnya. Kemudian setelah verifikasi, URL itu sudah bisa digunakan. Nah, pada video demo ini, alamat yang saya akses yaitu sekolah.demo.mediadidik.com. Ketika diakses, maka akan langsung memunculkan halaman login seperti ini ya. Silahkan administrator login. Nah, setelah login maka akan menemui tampilan seperti ini. Nah, di sini ada informasi sekolahnya, ada logonya. Nah, ini akan kita coba ganti dulu. Itu ada di menu, kemudian pengaturan dasar. Nah, pada pengaturan dasar ini ada beberapa hal yang bisa kita atur, yaitu logo. Logo yang di sini itu bisa diganti. Di sini ada saran maksimal ukuran yang diizinkan. Kemudian di sini favicon. Favicon itu yang di sini. Nah, di sini logo yang di sini itu cara menggenerate-nya atau membuatnya itu banyak sekali tools online yang bisa digunakan. Nanti dicari saja favicon generator, nanti akan ada bermunculan website banyak untuk menghasilkan file favicon.eco. Jadi filenya nanti .eco seperti ini ya. Itu dimasukkan saja, nanti akan terganti favicon seperti ini. Kemudian di sini ada nama sekolah, ini bisa disesuaikan nama sekolah demo. Misalnya seperti ini, kita langsung simpan. Nanti kalau sudah ini kita simpan. Di sini ada informasi alamat, ada telepon. Kemudian di sini ada pengaturan mendaftar. Ini maksudnya pengajar bisa mendaftar atau tidak. Jadi nanti di halaman home, maksud saya di halaman login itu nanti ada link untuk pendaftaran pengajar. Itu bisa kita tutup atau bisa kita buka gitu. Nah, di sini mendaftar bisa, berarti bisa mendaftar, bisa memperbarui profil, bisa atau tidak, kemudian mengatur jadwal mengajar. Nah, ini bisa atau tidak, nanti pengajarnya itu membuat jadwal sendiri, memasukkan jadwal atau menginputkan jadwal sendiri, itu jadwal mengajarnya, hari Senin apa, jam berapa, seperti itu. Nah, itu nanti berkaitan juga dengan materi, tes, tugas yang bisa dipublish oleh si pengajar tersebut gitu. Karena syaratnya untuk mempublish materi, tes, dan tugas itu pengajar harus memiliki jadwal mengajar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian di sini bagian peserta didik mendaftar bisa atau tidak, kemudian memperbarui foto bisa atau tidak. Kemudian di sini ada fitur, status fitur, ini nonaktifkan biaya sekolah. Di sini ada fitur biaya sekolah, nah itu bisa dinonaktifkan. Kemudian nonaktifkan pesan, di sini ada fitur pesan juga, itu bisa dinonaktifkan. Ini saya pakai pengaturan standar. Kemudian di sini ada banner, itu di halaman login itu nanti dimungkinkan untuk menambahkan banner. Diisi saja di sini gambarnya apa, kemudian judul dan deskripsinya nanti akan tampil di halaman login. Kemudian di sini juga ada informasi formulir login. Informasi ini bisa kita atur, bisa dimunculkan di halaman login juga. Jadi sama banner ini untuk gambar, di sini untuk teks gitu ya. Kemudian di sini ada rekening bank, dan di sini dimungkinkan untuk menambahkan rekening bank sekolah. Jadi bagi sekolah yang ada biayanya, nah itu bisa dimungkinkan untuk menambahkan rekening supaya peserta didiknya itu bisa membayar biaya sekolah. Jika sudah, kita simpan. Maka di sini sudah akan langsung tersimpan ya. Nah,
Jika dirasa pengaturan umumnya ini dasarnya sudah oke, berikutnya yang perlu kita atur yaitu kelas, wali kelas, dan mata pelajaran. Mata pelajaran dan kelas dulu terutama ya. Kalau untuk kelas, cara mengatur kelasnya juga simpel sekali. Di sini ada kelas utamanya, kelas induknya, di sini ada subkelasnya. Jadi nanti yang bisa dipilih oleh siswa itu adalah subkelasnya. Kelas 10, kemudian 10A ini adalah ada tombol untuk menambahkan subkelas. Di sini ada kelas 10B misalnya. Nah, ini akan langsung ketambahan di sini. Nah, di dalam subkelas ini bisa ditambahkan mata pelajaran yang ada di kelas itu apa aja. Ditambahkan saja. Nah, di sini karena di sini belum ada mata pelajaran, itu bisa ditambahkan lewat sini atau bisa langsung di sini tambah mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia gitu ya. Tambah. Nah, di sini langsung ada pilihan centang semua, ini untuk memasukkan semua mata pelajaran gitu ya. Kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini. Tambahkan lagi misalkan Inggris. Ya, tambahkan. Oke. Kemudian yang untuk ini juga lakukan hal yang sama. Misalnya ini ada bahasa Inggris, hanya bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada di setiap subkelas ini itu bisa dimungkinkan untuk mengatur wali kelasnya siapa. Ini diklik saja nih bagian namanya di sini untuk mengedit. Kemudian di sini ada wali kelasnya. Nah, ini bisa dipilih saja wali kelasnya siapa, tinggal diperbarui, nanti akan muncul wali kelasnya. Nanti untuk pembahasan wali kelas, nanti akan dibahas video terpisah. Jika sudah mengatur ini, kelas, wali kelas, dan mata pelajaran, berikutnya yaitu kita buka pendaftaran untuk peserta didik. Nah, peserta didik ini kan sebelumnya belum bisa mendaftar, ini kita bikin bisa mendaftar, kemudian, nah, kelas yang dibuka itu apa? Jadi, kelas yang bisa dipilih oleh siswa itu apa saja, jadi fleksibel. Ini saya buka semua, jadi siswa bisa mendaftar di kelas 10A dan 10B. Simpan. Nah, di sini ada opsi lagi aktif dengan verifikasi email. Jadi, defaultnya ketika peserta didik itu mendaftar, nah itu masuk di menu atau statusnya itu belum langsung aktif ya, harus diaktifkan dulu oleh administrator karena untuk alasan keamanan ya, karena bisa saja bukan siswa beneran gitu. Nah, itu untuk menanggulangi, mempermudah administratornya, nah itu bisa pakai opsi aktif dengan verifikasi email. Jadi, ketika mendaftar, maka media didiknya akan mengirimkan aktivasi via emailnya si peserta didik. Ketika mereka aktivasi, maka akunnya langsung aktif. Jadi admin nggak perlu memverifikasi atau mengaktifkan pendaftaran begitu. Tapi kalau dirasa tidak aman, ya dibikin saja tidak bisa begitu. Tapi defaultnya adalah bisa. Oke, jika sudah, maka ini misalnya saya buka di browser yang berbeda. Nah, ketika mendaftar, nah di sini sudah ada peserta didik sama pengajar. Nah, bisa, sudah ada. Ini bisa kita tutup ya. Misalnya di sini saya akan tutup mendaftar, saya bikin tidak bisa, maka apa yang terjadi? Yaitu ketika di refresh, nah nggak ada tombolnya. Begitu juga untuk yang pengajar. Jika tidak bisa mendaftar ya tidak ada yang bisa menunya di sini tidak muncul gitu, karena tidak ada yang dibuka pendaftarnya baik peserta didik maupun pengajar. Ini saya buka kembali.
Oke. Nah, setelah ini kan peserta didik sekarang sudah bisa mendaftar. Nah, itu silahkan diinstruksikan untuk mendaftar ya, atau pakai opsi kedua yaitu peserta didik diimport pakai Excel gitu ya. Nanti sudah ada formatnya peserta didik. Nah, di sini ada unduh formatnya, nanti silahkan diunduh, kemudian disesuaikan datanya, kemudian nanti di sini ada per kelas ya, jadi Excel-nya itu dibikin per kelas, jadi karena di sini harus dipilih kelas tujuannya mana, kemudian filenya apa, setelah diunduh disesuaikan, kemudian di sini dipilih, dimasukkan di sini, kemudian di sini pengaturan kata sandi untuk semua peserta didik yang ada dalam berkas di sini. Jadi kita bisa atur kata sandinya atau passwordnya untuk semua peserta didik yang ada dalam Excel-nya. Dengan syarat kolom username-nya terisi ya. Karena di sini nanti ketika di dalam ini salah satu kolom Excel-nya itu ada isian untuk mengisi username. Jika diisi username-nya, nah maka password yang diisikan di sini akan bisa digunakan gitu. Begitu juga untuk yang pengajar. Pengajar bisa juga pakai menu import atau diminta untuk mendaftar sendiri ya. Jadi ada dua alternatif itu untuk mengumpulkan data pengajar dan peserta didik. Oke, sementara gitu dulu video langkah awal ini. Semoga bisa membantu mempermudah. Terima kasih.